Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sejahtera semua. Saudara, ini ada Ustadz Kristen ini ya, yang negur sikap bahwa orang-orang yang berdebat dengan Muslim itu selalu kalah katanya. Tetapi nanti saya akan semprot habis kamu. Jangan pindah dari channel ini. Siapa yang selalu kalah dan siapa yang ngotot? Dalam masalah apa kok selalu kalah tetapi ngotot? Nah, yang saya maksud dalam judul ini adalah pendeta-pendeta Kristen yang jika berdiskusi atau untuk bahasa yang lebih serunya adalah berdebat, khususnya perdebatan masalah ketuhanan, saya menilai pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Kristen selalu kalah. Bapak sudah berdebat belum? Pendeta. Asal ngomong aja saudara ini ya. Saya belum pernah lihat Bapak debat sama siapa kek. Memenangkan berapa orang sudah Bapak? Sudah berapa orang yang Bapak menangkan? Nggak usah berdebat juga nggak apa-apa. Bikin video nggak produktif. Nggak menjawab kehidupan dan kesulitan orang-orang Kristen. Para apologet yang bertungkus lumus. Asal jeplak mulutmu saja kamu ya. Saya tidak ini karena mungkin, tetapi saya sudah berulang kali lihat Bapak ngomong hanya begitu-begitu saja. Apa pengajaran Bapak? Jangan-jangan hanya ribut masalah doktrin Bapak ya. Gini ya Pak, berdebat itu bukan menyebarkan kebencian, tapi disesuaikan dengan zaman dan keadaan, namun menilik pada perjalanan Yesus Kristus ketika di bumi yang berdasarkan informasi dari kitab Injil maupun sejarahnya. Penginjilan sebenarnya lebih menekankan pada praktek kehidupan berbelas kasih. Praktek kehidupan berbelas kasih. Jadi penginjilan itu menekankan pada kehidupan alamiah yang melibatkan tiap manusia untuk memiliki hati yang tergerak dengan belas kasihan terhadap mereka-mereka yang sakit, yang susah, dan siapapun, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Disuruh murid-muridnya ini untuk berjalan berdua, jalan ke kampung, bahkan ngosongin dompet, mengosongkan dompet. Penginjilan tidak berhubungan dengan pemindahan agama orang lain, jadi sama dengan sang penginjil atau sama dengan kita. Motivasinya bukan ke sana, tetapi berhubungan dengan pengasihan, dengan keadaan tertentu, di mana kita harus ada di dalamnya. Kebetulan saya masuk Kristen ini karena melihat orang Kristen dihina dan diejek, gereja dirusak. Saya harus ada di dalam sana dan saya berada di dalam penghinaan mereka. Orang Kristen yang menghususkan diri dalam penginjilan itu disebut sebagai penginjil. Ya, dikenal sebagai penginjil. Apakah mereka itu berada di komunitas asal mereka atau hidup sebagai misionaris di lapangan? Mereka berada di tengah-tengah itu. Nah, beberapa tradisi Kristen menganggap bahwa penginjil berada dalam posisi kepemimpinan. Mereka dapat ditemukan berkhutbah kepada pertemuan besar atau dalam peran pemerintahan. Kelompok-kelompok Kristen yang secara aktif mendorong penginjilan dan kadang-kadang dikenal sebagai penginjilan atau penginjil. Kegiatannya itu
Kalau Bapak hanya negur dan ngeritik tentang orang berdebat entah kalah atau menang, lah Bapak pernah menang apa? Debat dengan siapa coba? Woi, pendeta, saya lihat rambutmu sudah putih semua. Apa yang saya katakan itu tidak menggunakan penginjilan atau penginjil dalam beberapa ayat bahasan. Tetapi bagaimana penginjil ini adalah way of life, style of life, gaya hidup. Gak usah debat. Nah, kalau saya ya berdebat. Ataupun si Edis TV itu namanya apologet. Kalau Bapak nggak bisa berdebat, jangan berdebat. Dan apalagi menilai tentang perdebatan. Kisah Para Rasul 21 ayat 8, pada keesokan harinya kami berangkat dan dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi ini 5 jawatan. Jawatan gembala, jawatan pengajar, jawatan penginjil dan pemberita Injil, nabi-nabi, rasul. 5 jawatan yang terus ada di setiap zaman ketika dia bernubuat. Nabi itu masih ada, bukan Muhammad nabi terakhir. Saya nabi YouTube. Karena main di YouTube. Karena saya bisa meramal keadaan-keadaan tertentu berdasarkan fenomena zaman dan informasi-informasi zaman-zaman yang dahulu. Sehingga saya bisa mengatakan nubuatan saya di 10 tahun yang akan datang. Dengan banyaknya Muslim yang masuk Kristen sekarang ini, nah kita bisa memprediksi 10 tahun ke depan Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Minimal 50% Muslim masuk Kristen. Maka kita akan makin bertambah. Dan dengan bertambahnya orang Kristen berarti hidup dunia toleransi dan damai. Indonesia akan makin toleran. Nggak ada ribut-ribut lagi. 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, komunikasi iman Kristen untuk wilayah geografis, budaya baru sering disebut sebagai evangelisasi atau secara khusus penginjilan dunia. Jadi kita harus tahu orang Batak modelnya kayak apa, kalimatnya apa, orang Bima itu wataknya kayak apa, NTT kayak apa, orang Makassar itu bagaimana. Nah, penginjil harus mengisi pemahamannya supaya tidak salah di dalam memberikan ramuan pembicaraan dan apa yang harus kita lakukan untuk memenangkan orang sesuai dengan budayanya itu. Bagaimana orang-orang Kristen dapat terlibat dalam penginjilan ini? Maka mereka seharusnya secara pribadi bertanggung jawab menyampaikan Injil. Kabar baik itu ada di dalam Alkitab, maka kata-katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Matius 9 ayat 37-38. Ingat baik-baik saudara-saudara, penginjilan adalah pekerjaan sedunia untuk semua orang Kristen. Kamu mau jadi petani, kamu penginjil.
Kamu mau jadi guru, kamu penginjil. Kamu tentara ya penginjil, kamu polisi ya penginjil. Ada polisi masuk Islam. On. Udah tahu ajaran Islam itu cuma segitu. Ada tentara masuk Islam. Ada panglima angkatan bersenjata, Pangap, masuk Islam. Ingat baik-baik kata Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Menyampaikan Yesus Kristus seharusnya menjadi suatu cara hidup, gaya hidup. Jadi membicarakan Yesus Kristus itu. Kami ingin mempersembahkan setiap orang kepada Allah sempurna karena pekerjaan yang telah Kristus perbuatkan untuk masing-masing saya, dan saya dapat melakukannya hanya karena tenaga ajaib, kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus untuk terus bekerja di dalam aku. Kolose 1 ayat 25-27, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kabar baik ini harus diteruskan. Jangan kayak ngaco seperti si ustadz ini, Felix Yau. Jangan, Pak Pendeta. Ayo mainkan lagi Pak Pendeta. Jangan hanya ngeritik masalah debat. Pendeta kalah semua. Lu sendiri kagak pernah lakukan. Demikian saudara-saudara, di mana kabar baik penginjilan harus disampaikan terus menerus. Tuhan Yesus memberkati.